Rusia Ukraina kembali memanas. Ukraina mengklaim berhasil menggempur belasan kapal tanker Rusia di Laut Azov dalam serangan drone yang menyasar jalur pasokan menuju Crimea. Militer Ukraina pada Kamis 9 Juli 2026 menyebut operasi tersebut dilakukan untuk mengganggu pasokan bahan bakar bagi pasukan Rusia sekaligus memperketat tekanan terhadap Crimea yang masih dikuasai Moskow. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, kapal-kapal itu digunakan untuk mengirim bahan bakar bagi kebutuhan militer Rusia. Kapal-kapal tersebut juga disebut mengangkut minyak beserta hasil olahannya untuk menghindari sanksi internasional. Selain itu, Ukraina mengklaim berhasil menghantam 1 kapal tunda dan 1 kapal kargo. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut dalam 4 hari terakhir, pihaknya telah menargetkan 36 kapal di Laut Azov dan Laut Hitam. Rinciannya terdiri dari 32 kapal tanker yang disebut sebagai bagian Shadow Fleet atau armada bayangan Rusia, serta 2 kapal kargo. Seluruh kapal itu diklaim sedang memasok bahan bakar ke Crimea. Komandan pasukan drone Ukraina, Robert Brovdi, juga mengunggah video yang diklaim memperlihatkan momen serangan tersebut. Namun, hingga kini, lokasi maupun waktu pengambilan rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, Gubernur wilayah Rostov melaporkan 2 kapal tanker diserang drone Ukraina di Laut Azov pada hari yang sama. Dalam beberapa pekan terakhir, Kiev memang terus meningkatkan serangan ke jalur logistik dan infrastruktur energi di Crimea. Dalam wawancara dengan Reuters bulan lalu, Brovdi menegaskan Ukraina bertekad memutus akses Rusia ke semenanjung tersebut melalui serangan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan akan memperkuat kekuatan nuklir negaranya baik dari sisi kualitas maupun jumlah persenjataan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pleno Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea yang membahas strategi pertahanan nasional. Kim menyebut perdamaian dan keamanan Korea Utara hanya bisa dijaga melalui kekuatan militer yang tangguh dan kemampuan menghadapi berbagai ancaman. Media pemerintah KCNA melaporkan penguatan nuklir menjadi bagian dari program modernisasi militer dan peningkatan kesiapan tempur Pyongyang. Korut juga akan melanjutkan standarisasi, spesialisasi, serta modernisasi pangkalan militer untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan infrastruktur sistem tempur dan mempercepat pembangunan pangkalan angkatan laut modern. Awal bulan ini, Kim turut mengawasi uji coba kapal perusak Kangkon berbobot 5.000 ton yang kini telah berhasil diperbaiki. Kim sebelumnya juga berjanji akan melengkapi armada Angkatan Laut Korea Utara dengan persenjataan berkekuatan nuklir. Program nuklir Korea Utara masih menjadi pemicu sanksi internasional dan pernah menggagalkan perundingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2019. Hingga kini Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam kondisi perang karena konflik 1950 hingga 1953 hanya diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2000 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disebut memberikan pistol sebagai hadiah kepada para kepala negara yang menghadiri KTT NATO di Ankara. Dua pejabat Uni Eropa mengonfirmasi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa termasuk penerima hadiah tersebut. Menurut sumber, tim keamanan Costa langsung membawa pistol itu untuk diperiksa sebelum dibawa keluar dari Turki. Pihak Dewan Eropa menyatakan hadiah tersebut akan dibawa ke Belgia dan disimpan sesuai aturan keamanan yang berlaku.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengaku juga menerima pistol yang dilengkapi ukiran nama para pemimpin serta sekotak amunisi. Namun Starmer mengatakan hadiah itu ditinggalkan di Turki karena tidak dapat dibawa masuk ke Inggris secara legal. Hingga kini pemerintah Inggris maupun Turki belum memberikan pernyataan resmi terkait pemberian hadiah tersebut. KTT NATO di Ankara dihadiri seluruh pemimpin negara anggota termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah tamu undangan seperti Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Thank you so much. And I want, indeed, well, personally, I want to thank you for what you did. %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2030'da Avrupa Birliği üyelerimize seslenmek istiyoruz. Güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim istifade ediyoruz. Avrupa Birliği bir bölünmeye yol açıyor. Yılmasıyla mümkün olur. Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Thank you so much. And I want, indeed, I want to thank you for what you did. Not that much time. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make acquisitions. This way you can't complain that we're not giving them enough. You're making me so. We have looked to discuss between the party. Of course, we are thankful for the work. And we want to share with you some details about today's during. Amerika Serikat membuka peluang baru bagi Ukraina untuk memperkuat pertahanannya dari serangan Rusia. Presiden Donald Trump menyatakan Washington akan mengizinkan Kiev memproduksi rudal untuk sistem pertahanan udara Patriot melalui skema lisensi dan ahli teknologi. Pernyataan itu disampaikan Trump usai bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki, Rabu 8 Juli 2026.
Menurut Trump, Amerika Serikat akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot sekaligus mentransfer pengetahuan yang dibutuhkan. Langkah tersebut dinilai penting karena Ukraina masih membutuhkan lebih banyak rudal pencegat untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dalam pertemuan itu, Zelensky kembali menegaskan bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat merupakan sistem pertahanan anti-balistik terbaik yang dimiliki negaranya saat ini. Trump juga menyinggung serangan jarak jauh Ukraina terhadap kilang minyak dan sejumlah target di wilayah Rusia. Menurutnya, langkah tersebut memang meningkatkan eskalasi, tetapi juga berpotensi membuka jalan menuju penyelesaian konflik. Di saat yang sama, para pemimpin NATO kembali menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Dalam deklarasi KTT, negara-negara anggota berkomitmen mengucurkan bantuan pertahanan senilai 70 miliar euro pada 2026 dan berjanji mempertahankan tingkat dukungan yang sama pada 2027. בא הנה קודם כל, יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, ברוב ואחתי, ואני מציע לכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dilaporkan menggelar rapat darurat pada Rabu 8 Juli 2026. Rapat darurat itu dilaksanakan tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran dapat berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Kekhawatiran tersebut muncul setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan udara kedua terhadap berbagai target militer Iran hanya dalam kurun waktu 2 hari terakhir yang semakin memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah. Meski hingga saat ini pertukaran serangan antara Washington dan Teheran masih terkonsentrasi di kawasan Teluk Persia, para pejabat keamanan Israel menilai situasi dapat berubah dengan sangat cepat dan berpotensi menyeret negara lain ke dalam konflik.
Menurut penilaian sementara Lembaga Pertahanan Israel, perang antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan masih akan terbatas di kawasan Teluk dalam jangka pendek. Namun, pemerintah Israel tetap mempersiapkan berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk apabila Iran memutuskan memperluas konflik dan melibatkan Israel secara langsung. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Hubungan antara Iran dan Israel selama ini berada dalam kondisi sangat tegang, terutama terkait program nuklir Teheran serta dukungan Iran terhadap sejumlah kelompok bersenjata di kawasan yang dianggap mengancam keamanan Israel. Di tengah meningkatnya ketegangan, pasukan pertahanan Israel atau IDF dilaporkan telah meningkatkan status kesiagaan di berbagai sektor. Pesawat-pesawat tempur ditempatkan dalam posisi siap terbang sewaktu-waktu. Sementara unit intelijen terus memperbarui daftar target berdasarkan perkembangan terbaru di lapangan. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סטירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני. זה לא בהכרח יעבור בשקט. אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שלנו. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא נוציא דרום לבנון עד שאיום לא בטוח. כל עוד חיזבאללה חמוש ניצב מאיים עלינו, אנחנו נשארים עלינו. Aksi balasan Iran terhadap Amerika Serikat belum berhenti. Teheran kini memperluas serangannya dengan mengklaim telah menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Qatar, setelah sebelumnya menyasar Bahrain dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan serangan terbaru menggunakan 10 rudal balistik yang diarahkan ke pusat komando militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Iran juga memperingatkan bahwa serangan serupa akan terus berlanjut apabila Washington kembali menggempur wilayahnya.
Di saat yang sama, Yordania mengonfirmasi sistem pertahanan udaranya diaktifkan setelah rudal-rudal dari Iran memasuki wilayah negara tersebut. Militer Yordania menyebut 8 rudal berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Otoritas setempat juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan, meski puing-puing rudal sempat berjatuhan di beberapa lokasi. Situasi serupa juga terjadi di Kuwait. Kementerian Luar Negeri Kuwait melaporkan pihaknya mendeteksi 3 rudal balistik, 1 rudal jelajah, dan 10 drone yang melintas di wilayah udaranya. Seluruh ancaman itu disebut berhasil ditangani, namun serpihan hasil pencegatan menyebabkan 1 orang mengalami luka. Selain Yordania dan Kuwait, serangan juga dilaporkan terjadi di Bahrain dan Qatar pada dini hari waktu setempat. Iran mengakui operasi tersebut dilakukan karena negara-negara itu menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat yang dinilai mendukung serangan Washington terhadap wilayah Iran.